nggak semua ilmu atau pengetahuan itu bisa dengan mudah memberikan manfaat kepada kita. Dan seringkali kita berikan contoh simpel bahwa 99,9% orang yang nggak sholat subuh di Jakarta itu tahu sholat subuh itu wajib. Jadi dia sudah punya ilmunya, tapi ilmunya nggak bermanfaat. 99,9% orang nggak sholat Jumat di Jabotabek itu tahu sholat Jumat itu wajib bagi laki-laki. Tapi dia tidak mengerjakan, padahal dia laki-laki dan tidak ada udzur syar'i pada hari tersebut. Itu menunjukkan bahwa sebatas tahu dan memahami itu tidak serta-merta menjadikan ilmu itu bermanfaat. Gitu. 99,9% orang yang ngantuk di kajian dan khutbah Jumat. Nah ini nih hadir. Loh, kok tahu itu loh. Tahu nggak kalau ngantuk di kajian atau di khutbah Jumat adalah perbuatan yang tidak terpuji? Coba jujur. Tahu gitu loh. Tapi susah. Gitu loh. Jadi hadirin Allah muliakan, itu kita rasakan sekali. 99,9% suami yang main tangan sama istrinya tahu, wah istri itu nggak boleh disakiti, tahu. Tapi lagi-lagi nggak mudah menjadikan ilmu maklumat menjadi ilmu yang bermanfaat. Itu susah. Itu butuh taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Butuh kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah tidak akan berikan taufik itu sampai kita penuhi syarat-syaratnya. Dan di antara syarat-syaratnya adalah beradab, memuliakan ilmu, dan di antara bentuk memuliakan ilmu adalah beradab dalam ilmu. Makanya ini hal yang sangat penting. Sehingga itu bisa tanggulangi. Dan contoh simpel, banyak banget pertanyaan dulu waktu pertama kali taubat dan hijrah itu kayaknya mudah tersentuh, mudah nangis, mudah bergetar hati. Tapi sekarang setelah beberapa tahun hijrah, kok kayaknya gersang gitu. Padahal kalau harus membandingkan ilmu dan wawasannya ketika dia pertama kali hijrah jauh lebih minim daripada ilmu dan wawasan dia setelah 5 tahun atau 6 tahun hijrah. Tapi justru sebaliknya, hati semakin keras dan susah untuk mentadaburi, susah untuk tersentuh. Padahal kita tahu kata Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, jika ilmumu tidak bisa membuat engkau menangis karena Allah, ketahuilah ilmumu tidak bermanfaat. Allahu Akbar. Kalau ilmu Anda nggak membuat Anda nangis kepada Allah, tentu saja tidak setiap saat. Tapi ketika momen-momen nangis Anda nggak nangis, gitu loh. Berarti itu adalah ilmu yang tidak bermanfaat. Itu kata para ulama. Nah, kok bisa sekarang kita nggak melihat orang lain, tapi kita dulu waktu ilmu kita sangat dangkal, sangat cetek, bahkan dulu belum bisa baca Quran, itu gampang tersentuh. Sekarang baca Quran udah bagus, sudah fasih, lalu banyak belajar, banyak kajian, tapi kok justru hati ini kok tidak mudah tersentuh sebagaimana dulu mudah tersentuh. Dulu gampang nangis ketika sholat, sekarang susah. Nah ini hal yang merupakan kenyataan dan kita rasakan itu hadirin. Ini bukan kata si A, bukan kata si B, bukan kata si C. Ini bukan sebuah kejadian di pulau tertentu atau kejadian di negara tertentu. Ini kita rasakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang menunjukkan bahwa beda antara ilmu yang bermanfaat dengan ilmu yang sebatas maklumat. Pemahaman penting, hafalan penting, tanpa perlu diperdebatkan.
Tapi belum tentu pada